Halo, assalamualaikum. Saya di sini akan melanjutkan praktikum yang kedua, yaitu uji lemak. Lemak sendiri adalah makronutrien penting dalam makanan yang menyediakan sumber energi. Lemak itu terdiri dari senyawa yang terdiri atas asam lemak dan gliserol. Lemak ini terdiri dari senyawa lipid, di mana senyawa lipid ini nanti bertujuan untuk mendeteksi keberadaan si lipid. Lipid itu sendiri adalah lemak atau minyak. Dan pada praktikum kali ini adalah bahan yang akan dibutuhkan, yaitu air, kemudian minyak goreng, ada pipet tetes, nanti fungsinya untuk meneteskan cairan yang akan kita ujikan. Kemudian ada kertas minyak, nanti fungsinya sebagai pendeteksi keberadaan si lemak itu sendiri. Di sini ada susu, ada kacang tanah, bahan yang lain, kemudian ada pepaya, ada santan, ada singkong, ada wortel. Bahan-bahan ini nanti kita akan ujikan seluruhnya. Ada kemiri, kemudian ada margarin, kemudian ada biji jagung, ada seledri, dan ada juga senter HP. Nanti tujuannya untuk menyenteri si lemak yang ada pada kertas minyak. Kemudian ada lilin, nanti ini kita hidupkan. Kemudian ada sendok nanti untuk mengencerkan si margarin. Kemudian di sini juga ada korek untuk menghidupkan lilin. Pada kegiatan uji lemak ini nanti kita akan menggunakan uji kertas minyak. Nanti pada kertas minyak ini akan terbentuk noda transparan dan tidak hilang setelah kering. Apabila terbentuk seperti itu, maka sampel atau bahan yang kita gunakan mengandung lemak. Dan apabila tidak mengandung noda transparan dan hilang, maka bahan yang kita ujikan tersebut tidak mengandung lemak. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita ujikan pada praktikum uji lemak kali ini. Langsung saja ke praktikum yang pertama, kita akan uji lemak pada sampel minyak goreng dan air. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita meneteskan minyak goreng pada pipet tetes. Kemudian kita tuangkan pada kertas minyak yang telah kita beri label minyak goreng sebelumnya. Kemudian pada air kita tuangkan juga pada kertas minyak dengan label air. Kemudian setelah dituangkan keduanya, kita tunggu hingga 10 menit ke depan. Sambil menunggu, sembari menunggu kita lanjutkan ke praktikum berikutnya, yaitu kita lelehkan margarin terlebih dahulu menggunakan lilin agar nanti mudah untuk dioleskan pada kertas minyak. Nah, kita tunggu terlebih dahulu margarin hingga leleh dan cair. Nanti akan lebih mudah kita gunakan airnya tersebut untuk uji lemak. Setelah margarin tadi sudah leleh, langkah berikutnya kita hisap atau kita sedot menggunakan pipet tetes sebanyak 1 tetes. Kemudian nanti ini kita letakkan di kertas minyak dengan keterangan margarin. Dapat kita perhatikan pada video. Perlakuannya sama seperti sebelumnya. Setelah nanti selesai meneteskan 1 tetes, kemudian sampel margarin ini kita simpan dan kita dinginkan, kita tunggu hingga 10 menit. Setelah itu kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Kita akan menguji sampel pada bahan makanan, yaitu wortel. Wortel ini kita gosokkan pada kertas minyak sebanyak 10 kali gosokan atau usapan. Setelah 10 kali gosokan usapan, kemudian kita sisihkan, kita simpan dalam waktu 10 menit. Kita lanjut ke bagian bahan singkong. Singkong ini sama seperti wortel sebelumnya. Kita gosokkan pada kertas minyak sebanyak 10 kali usapan. Setelah itu nanti kita simpan dalam waktu 10 menit. Dengan penggunaan kertas minyak ini nanti bisa terdeteksi bahan makanan tersebut apakah mengandung lemak ataukah tidak. Kemudian bahan berikutnya adalah kemiri dan seledri. Yang pertama kemiri, kita ambil beberapa butiran kemiri, kemudian kita gosokkan ke dalam kertas minyak sebanyak 10 kali usapan sehingga bagian kertas minyak dapat terkena seluruhnya oleh kemiri. Kemudian setelah itu kita sisihkan, kita diamkan selama 10 menit. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu seledri. Seledri perlakuannya sama. Kita gosokkan pada kertas minyak nantinya sebanyak 10 kali gosokan.
Kemudian nanti kita tunggu hingga 10 menit. Kertas minyak ini akan mempermudah kegiatan kita dalam uji lemak karena kertas ini bersifat dapat menunjukkan keberadaan lemak melalui perubahan fisik yang mudah kita amati. Nah, setelah kita gosokkan, kemudian kita simpan, lalu kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu ada biji jagung dan juga tanah merah. Sama seperti sebelumnya, kita ambil bahan tersebut, kemudian kita gosokkan pada kertas minyak yang telah kita beri label masing-masing. Di sini label biji jagung kita gosokkan sebanyak 10 kali. Lalu nanti kita sisihkan dan kita simpan dalam waktu 10 menit. Kertas minyak ini akan menyerap cairan minyak dan menampakkannya jelas apabila bahan yang kita gunakan itu memang mengandung lemak atau minyak. Tetapi kalau bahannya tidak mengandung lemak dan minyak, maka tidak akan menempel pada kertas minyak. Nah, yang berikutnya kita akan mengoleskan atau menggosokkan kacang tanah pada kertas minyak. Sama, kacang tanah ini kita gosok sebanyak 10 kali gosokan. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita simpan dan kita sisihkan selama 10 menit. Berikutnya yaitu susu. Susu ini kita menggunakan pipet tetes agar mempermudah kita mengambil media susu yang ada pada plastik. Kemudian kita letakkan pada kertas minyak sebelumnya. Setelah itu kita oles sedikit supaya permukaannya rata hingga terkena susu keseluruhannya. Kalau sudah selesai, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke bagian santan. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan pipet tetes agar mempermudah kita mengambil, karena sampah ini sifatnya cair. Jadi lebih mudah kalau kita menggunakan media pipet tetes. Kemudian kita teteskan sekali ke kertas minyak, lalu kita ratakan bagian tadi ke kertas minyak supaya rata. Nanti bisa mempermudah hasilnya. Setelah itu kita simpan dan kita sisihkan. Kemudian yang terakhir ada bahan pepaya. Sama seperti sebelumnya, kita gosokkan buah pepaya pada kertas minyak sebanyak 10 kali gosokan. Setelah itu nanti kita simpan dalam waktu 10 menit bersama bahan-bahan yang lainnya. Setelah 10 menit, maka kita mendapatkan hasil. Yang pertama ini ada kacang tanah. Setelah kita senter, ternyata hasilnya noda tetap tidak hilang dan mengkilap. Yang kedua ada margarin, hasilnya sama, noda tidak hilang dan tetap mengkilat. Artinya kedua bahan makanan tersebut mengandung lemak. Kemudian bahan yang ketiga itu ada susu. Ternyata susu hasilnya nodanya hilang dan tidak mengkilap, berarti susu tidak mengandung lemak. Kemudian bahan yang berikutnya ini ada santan. Santan memiliki hasil noda tidak menghilang dan mengkilap. Artinya santan termasuk dalam lemak. Kemudian jelas sekali di sini minyak goreng. Itu juga noda tidak hilang dan tetap mengkilap. Artinya mengandung lemak. Di sini juga ada kemiri, mendapatkan hasil noda tidak hilang dan tetap mengkilap. Berarti kemiri juga termasuk dalam kategori lemak. Berikutnya di sini ada wortel. Wortel tidak termasuk lemak karena tidak mengkilat. Kemudian ada biji jagung, juga tidak termasuk lemak, tidak transparan. Kemudian ada air, juga tidak mengkilat. Kemudian seledri tidak mengkilat, tidak mengandung lemak. Singkong tidak mengkilat, juga tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir pepaya juga tidak mengkilat, tidak mengandung lemak. Kesimpulannya adalah makanan mengandung lemak yaitu kemiri, minyak goreng, santan, kacang tanah, dan juga margarin. Sedangkan yang tidak mengandung lemak ada susu, pepaya, singkong, seledri, biji jagung, wortel, dan juga air. Demikianlah tadi hasil pengujian uji lemak yang telah kita lakukan. Sekian dan terima kasih.